sekalian. Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham? Coba perhatikan baik-baik, cek kamu punya riwayat hidup Felix Xiao. Dari kecil manusia itu sudah jago berbohong. Manusia itu sudah pandai berdusta. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Tujuan hidup ini seperti apa? Tapi karena waktu saya terbatas, saya langsung bahas dari dua agama besar tentang tujuan hidup manusia seperti apa. Sudah pernah baca Bible? Belum. Nah, kita ini coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama. Di Bible ada satu kitab namanya Kitab Suci Perjanjian Lama. Karena Bible itu ada dua, Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Lama itu sebelum Yesus lahir. Tapi kalau Kitab Suci Perjanjian Baru setelah Yesus lahir. Kitab Suci Perjanjian Lama, kalau gampangnya Taurat itu Kitab Suci Perjanjian Lama, Zabur itu Kitab Suci Perjanjian Lama. Dan surat pertama dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris namanya surat Genesis. Dalam bahasa Indonesia namanya Kejadian. Beberapa orang Kristen yang murtad masuk ke agama Islam, terus kemudian menjadi ustadz dadakan. Saya memperhatikan isi ceramah-ceramah mereka adalah ceramah-ceramah yang idiot. Pemikiran-pemikiran mereka bukan semakin pintar, justru semakin bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan yang benar. Yang bisa mengajarkan dengan baik itu hanya Tuhan, Tuhan yang benar. Itulah Tuhan Yesus. Kalau orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus, sudah pasti. Cuman yang disayangkan mereka tambah hari tambah tidak sadar kalau mereka telah meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya. Salah satu ceramah yang saya akan kritik pada kesempatan ini adalah ceramah dari Felix Xiao. Kategori dari ceramah idiot, yang pertama, mereka hanya mampu menipu dan membohongi umat muslim yang mereka ceramahkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengolah sesuatu yang baik. Mereka tidak punya kemampuan untuk menampilkan apa yang mereka yakini dan mereka percayai. Mereka hanya mampu mengambil ayat-ayat yang mereka sendiri tidak paham. Mereka tidak mampu untuk menceritakan bahwa kitab Al-Quran atau ajaran Islam yang mereka yakini, yang mereka pahami, itu mereka tidak punya kemampuan untuk meyakinkan kepada umat yang mereka ceramahkan. Yang kedua, kategori idiot ini karena mereka hanya mampu menghina, menjatuhkan dan memburuk-burukan agama Kristen. Kita sama-sama tahu bahwa orang yang suka menghina, orang yang suka memburuk-burukan, itu adalah golongan orang-orang yang sangat minus. Orang-orang yang sangat kurang. Itulah yang membuat mereka karena iri hati dengan kelebihan orang, iri hati dengan kelebihan agama Kristen, makanya mereka hanya bisa menghina, mereka hanya bisa terus memburuk-burukan. Kalau kalian punya kelebihan, kalian tidak mungkin bisa menghina atau memburuk-burukan. Yang selalu dihina, yang selalu diburuk-burukan, itu pasti kelasnya jauh lebih di atas daripada kalian. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan tanggapan dari beberapa keterangan bodoh yang disampaikan oleh Felix Xiao. Felix Xiao mengatakan, sudah pernah baca Bible? Belum. Nah, kita ini coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya teman-teman tahu tentang perbandingan agama. Bahwa ini bukan penistaan agama, tetapi ini belajar. Ampun-ampun deh bodohnya si Felix Xiao nih. Kalau kamu mau belajar, belajarlah Al-Quranmu. Kalau kamu mau belajar, belajarlah tentang Muhammadmu. Kalau kamu mau belajar, belajarlah Allah SWT-mu. Kenapa kamu mesti belajar tentang Injil? Itu kan kamu terlalu bodoh kamu ini Felix Xiao. Mendingan kamu buka toko aja di Glodok. Daripada kamu jadi penceramah terus kamu bilang ini bukan penistaan tapi isinya penghinaan. Kamu kan sudah meninggalkan Injil Felix Xiao. Kenapa lagi kamu mesti buka-buka, kamu mesti singgung-singgung, kamu mesti hina-hina, kamu mesti jatuhkan buruk-burukan? Apa kamu itu terlalu rendah?
Saya kan sudah bilang tadi di awal, biasanya orang yang suka menghina, memburuk-burukan itu pasti orang yang dibawa. Karena dia iri hati dengan kelebihan orang, makanya dia hina-hina. Dia nggak sadar diri, dia nggak koreksi diri. Inilah akibatnya kalau kamu meninggalkan Tuhan yang benar, Felix. Makanya mumpung kamu juga belum terlalu tua, kalau memang kamu rasa kamu sudah salah jalan, baliklah. Kembalilah ke Tuhan yang benar, supaya kamu tidak ngawur-ngawur begini, tidak tambah bodoh kamu, Felix. Kalau kalian tidak mau dikritik, tegurlah si Felix Xiao. Tidak usah menyinggung, tidak usah menghina agama lain. Kamu sudah masuk Islam, ceramahkanlah tentang Islam. Ngapain lagi kamu masih menyinggung-nyinggung mau menghina agama lain? Kami disinggung, kami punya hak mutlak untuk memberikan tanggapan. Kami punya hak mutlak untuk memberikan klarifikasi terhadap kebodohan-kebodohan yang kau sampaikan tentang Injil dan tentang kekristenan. Kemudian datanglah Tuhan pada saat itu, dan Tuhan yang bertanya, "Di mana engkau?" Kemudian Adam dan Hawa bersembunyi itu lalu berkata, "Saya mendengar engkau di taman, saya takut, jadi saya bersembunyi karena saya telanjang." Tuhannya nanya, "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kamu tahu dari mana?" Maka kemudian Adam menjawab, "Siapa yang mengatakan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan?" Adam menjawab, "Perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan." Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, "Benar kamu yang melakukan itu?" "Saya ditipu ular sehingga saya makan." Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Felix Xiao menghina kekristenan karena dia mengatakan bahwa di dalam kekristenan diajarkan bagaimana manusia untuk selalu ngeles dari sebuah kebenaran. Kalau di dalam agama Islam tidak pernah diajarkan ngeles. Inilah yang saya katakan bahwa Felix Xiao ini sangat idiot. Kenapa Adam dan Hawa ngeles? Ini bukan ajaran kekristenan. Perhatikan baik-baik di situ, Felix Xiao. Jangan tambah hari tambah bodoh pikiran Anda. Itu akibat manusia tidak mengikuti perintah Tuhan, tapi mereka mengikuti perintah setan. Mereka mengikuti bujukan setan. Akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah kesalahan. Makanya untuk membela diri mereka ngeles di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik Felix Xiao. Kalau Adam dan Hawa manusia pertama saja sudah suka ngeles kayak begitu, artinya semua keturunan manusia pasti lebih jahat dan lebih bejat daripada Adam dan Hawa. Apa artinya ngeles, Felix Xiao? Ngeles itu artinya menutupi sebuah kekurangan, menghindari sebuah kesalahan. Bagaimana kita supaya kelemahan, kekurangan yang kita miliki tidak terlihat dan tidak terbaca oleh orang lain. Itu artinya ngeles. Pertanyaan saya kepada Felix Xiao, Anda terlahir dari keturunan siapa? Kalau Anda masih terlahir dari keturunan yang sama dari Adam dan Hawa, dengar baik-baik ini Felix Xiao. Nenek moyang kita yang pertama saja sudah jago ngeles kayak begitu, tidak mungkin Anda bisa terluput dari hal seperti itu. Anda pasti jauh lebih jago daripada Adam dan Hawa. Coba perhatikan baik-baik, cek kamu punya riwayat hidup Felix Xiao. Dari kecil manusia itu sudah jago berbohong. Manusia itu sudah pandai berdusta. Itu artinya di dalam manusia itu semuanya jahat. Di dalam manusia itu semuanya penuh dengan dosa, Felix Xiao. Makanya manusia punya dosa itu harus ditebus. Manusia punya dosa itu harus dihapus. Siapa yang bisa hapus dosa manusia? Sementara manusia semua sudah berdosa. Dari Adam manusia pertama itu sudah jatuh di dalam dosa. Apa mungkin keturunannya bisa luput dari dosa? Pikiranmu ini loh. Makanya jangan tinggalkan Tuhan yang benar, Felix Xiao. Ada Tuhan yang benar yang mengasihi hidupmu, kamu abaikan, kamu sia-siakan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan membenci pribadi Anda, saya membenci semua kelemahan dan cara-cara yang tidak benar yang kamu lakukan. Saya mengasihi Anda. Kalau Anda merasa Anda sudah salah, sesat, baliklah cepat ke Tuhan Yesus. Mungkin Anda mengatakan di dalam Islam tidak ada penebusan dosa, atau Islam tidak membutuhkan penebusan dosa.
Pertanyaan saya, Felix Xiao, coba renungkan baik-baik. Saya mengasihi Anda. Perhatikan nih baik-baik ini omongan saya. Adam dan Hawa hanya ngeles-ngeles begitu saja, mereka sudah terbuang dari hadirat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Allah yang sangat kudus, Tuhan yang sangat suci, dengan ngeles-ngeles saja itu manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau nenek moyang kita saja sudah tidak layak di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin dengan keturunannya? Coba tanya dirimu sendiri, Felix Xiao. Ngaku dengan jujur, apakah dari kecil Anda tidak pernah berbohong? Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, Felix Xiao. Apakah Anda hanya ingin mengikuti ajaran manusia dari Adam dan Hawa, keturunannya dan keturunannya dan keturunannya? Atau Anda mau mengikuti kebenaran yang turun dari surga lewat Tuhan Yesus Kristus? Pilihan di tangan manusia masing-masing. Tidak ada satu manusia pun, Felix Xiao, yang layak berdiri di hadapan Tuhan. Kita ini semua kotor, kita semua najis, kita semua sangat pandai berbuat kejahatan, sangat pandai berbuat dosa, Felix Xiao. Anda tidak mungkin bisa berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Ingat itu baik-baik, Felix Xiao. Adam ngeles, Hawa ngeles, akhirnya tiga-tiganya kena hukum. Siapa aja yang kena hukum? Adam kena hukum, Hawa kena hukum, ular kena hukum. Ular yang nggak ngerti apa-apa karena dimasukin setan kena hukum juga. Bagaimana hukuman buat ular? Dalam ayat berikutnya, sesudah itu Tuhan Allah berkata pada ular, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Dari seluruh binatang hanya engkau harus menanggung kutukan ini. Apa kutukannya? Mulai sekarang kau menjalar dengan perut, makan debu seumur hidup. Engkau dan perempuan saling membenci. Keturunannya dan keturunanmu akan saling kemudian melawan. Engkau akan menemukan kepala dia dan engkau akan menggigit tumit mereka dan tumit mereka akan menemukan kepala kamu. Itu hukuman buat ular. Lalu bagaimana hukuman buat perempuan? Ini hukuman buat perempuan, teman-teman sekalian. Apa hukuman buat perempuan? Bukan digigit, hamil dan melahirkan. Paham ya? Lalu Tuhan mengatakan pada perempuan itu, aku akan menambah kesakitanmu ketika engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian, engkau masih tetap ingin kepada suamimu, birahi pada suamimu. Pertanyaannya, kalau seandainya mereka itu kalau hamil melahirkan adalah sebuah hukuman. Kalau di dalam Islam kira-kira gimana? Hukuman atau bukan? Masya Allah, sangat. Kemudian Felix Xiao mengatakan kalau di dalam kekristenan, kalau perempuan hamil itu dikatakan kena hukuman. Ini yang namanya idiot berjemaah hadir di dalam otaknya Felix Xiao. Alkitab tidak pernah mengajarkan begitu, Felix. Alkitab kekristenan tidak pernah berbicara seperti itu. Akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia, makanya pada waktu dia melahirkan, itu kesakitannya akan bertambah. Pertanyaan saya, coba tanya yang Islam yang perempuan itu, waktu mereka melahirkan sakit nggak? Kalau tidak sakit, mungkin agama kalian itu bisa benar. Alkitab ini, Felix Xiao, ini ini satu-satunya kebenaran. Kalau sudah difirmankan satu kali, itu pasti tergenapi. Kalau Tuhan bilang bahwa akibat dari dosa, akibat dari ngeles, akibat dari tidak taat, apa yang diperintahkan Tuhan di Taman Eden, makanya akibatnya perempuan itu saat melahirkan itu akan sakit. Bukan pada saat mereka hamil melahirkan itu adalah hukuman. Anda ini bodohnya ampun-ampun deh, Felix Xiao. Ya udah pintar ya, saya udah jelaskan ya. Kalau masih belum pintar, saya ulangi sekali lagi. Coba tanya tuh perempuan-perempuan yang muslim itu, kalau melahirkan sakit nggak? Tergenapi nggak ini, Felix Xiao? Ini sebelum Islam ada, ini firman sudah bicara terlebih dahulu. Dan ini dialami oleh semua manusia. Inilah kitab kebenaran, Felix. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham, teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham, teman-teman sekalian? Nah, kenapa Tuhannya bohong? Coba lihat. Surga tadi ada banyak pohon, ada dua yang spesial. Satu pohon, yang kedua pohon. Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal. Setan bilang kamu nggak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Pertanyaannya, yang benar Tuhan atau setan? Paham sekalian? Mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan?
Kemudian Felix Xiao mengatakan bahwa di dalam percakapan antara Tuhan kepada manusia dan iblis kepada manusia, di situ menurut Felix Xiao bahwa setan lebih benar perkataannya daripada Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen. Makanya itulah sebabnya Felix Xiao ini mengikuti setan, karena dia menganggap bahwa setan lebih benar. Tuhan yang benar itu hanya satu, Felix Xiao, dan tidak ada dua Tuhan. Itulah Tuhan yang kamu hina, yang kamu katakan bahwa Tuhan punya perkataan tidak benar. Sebetulnya yang tidak benar adalah otak kamu. Yang tidak benar adalah pikiran kamu. Yang tidak benar adalah IQ kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan berkata, pada saat kamu memakan buah itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka pada saat itu kamu akan mati. Kamu kan belum pernah baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kamu pernah tamat baca Alkitab, maka kamu bisa mengerti di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kamu lihat umur Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian, usia mereka hanya mencapai 930 tahun. Itu artinya tidak mencapai satu hari. Makanya Tuhan bilang, pada saat kamu memakannya, pada hari itu juga kamu akan mati. Ya, jadi pintar sedikit ya, Felix Xiao ya. Atau enggak, kalau kamu kurang pintar, ustadz agak kurang pintar, tambah hari tambah bodoh, undang saya bisa ceramah deh di umat muslim. Supaya apa yang pengetahuan yang sebenarnya, firman yang sebenarnya itu bisa tersampaikan, bisa membangun, bisa menguatkan, bisa memberikan jalan yang lurus kepada banyak manusia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang.